hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwati fillah, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, ataupun para pendengar radio-radio lain, pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Asmaul Husna. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu di antara nama Allah Al-Hasib dan Al-Kafi, sekarang kita masuki pembahasan Al-Kafil dan Al-Wakil. Kafil salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah, diterangkan dalam beberapa ayat. Salah satunya adalah surah An-Nahl 91. Allah menyatakan wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum wakila. Kafila, afwan. Jangan kalian batalkan janji-janji kalian setelah kalian menegaskannya, menguatkannya, membuat janji tersebut. Jangan dibatalkan. Kalian telah menjadikan Allah sebagai penjamin atas kalian. Penjamin, kafil. Dalam surah Ali Imran 173 Allah menerangkan fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka bertambahlah keimanan mereka. Lalu mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan dialah sebaik-baik wakil, sebaik-baik pelindung. Ini dikatakan oleh orang-orang mukmin ketika akan berperang. Orang munafik memprovokasi, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Tuh musuh-musuh tuh sudah berkumpul mau menggempur kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana. Ucapan itu hanya menambah keimanan mereka. Bukan takut. Bukan kadar. Bukan khawatir. Lalu mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan dialah sebaik-baik wakil atau pelindung. Itu ayat salah satu saja di antara banyak ayat yang menerangkan bahwa Allah itu wakil, bahwa Allah itu kafil. Apa makna kafil? Al-kafil maknahu al-qa'imu bi umuril khalaiq al-mutakafil bi aqwatihim wa arzaqihim. Kafil itu adalah yang mengatur, melaksanakan seluruh urusan makhluk dan menjamin makanan dan rizki mereka. Allah berfirman dalam An-Nahl ayat 91 tadi, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafilah.
tunaikan oleh kamu janji-janji kepada Allah apabila kalian telah berjanji kepada Allah. Dan jangan kalian batalkan janji itu setelah dikuatkan. Kalian telah menjadikan Allah sebagai kafil, sebagai penjamin atas kalian. Makna kafil dalam ayat ini ay syahidan. Itu sebagai saksi. Menurut yang lain hafidhan. Sebagai penjaga atau pemelihara. Menurut yang lain dhaminan. Sebagai penjamin. Orang yang disebutkan oleh muallif hafizahullah hadza wa man sadaqa ma'allahi bidzalik wa radiya bihi subhanahu kafila a'anahu ala al-wafa wa yassara lahu al-amr min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang benar di dalam sumpahnya bersama Allah dan ridha Allah sebagai penjamin atas dirinya, maka Allah akan membantu dia untuk menunaikan janjinya atau sumpahnya. Dan Allah akan mudahkan urusannya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Sebuah kisah yang menakjubkan, takjub. Kita mendengar kisah ini dituturkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda annahu dzakara rajulan min bani Israil sa'ala ba'dha bani Israil ayyuslifahu 1000 dinar. Nabi menerangkan tentang seorang laki-laki di kalangan Bani Israel. Dia minta pinjaman kepada orang lain sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar itu kalau di kita sekarang itu mungkin miliaran. Sebab 1 dinar itu sebanding dengan 4,25 gram emas. Kalau sekarang 1 gram emasnya umpamanya 700 lebih. Ya 4 gram itu sekitar 3 juta lah 1 dinarnya. Ini 1000 dinar berarti 3 miliar. Kalau diuangkan sekarang. Lebih dari 3 miliar. Ada salah seorang di kalangan Bani Israel meminjam uang 1000 dinar atau sebanding dengan lebih dari 3 miliar sekarang. Orang yang mau dipinjami tersebut, orang kaya berkata, "I'tini bisyuhada ushiduhum." Coba datangkan saksi, kita jadikan mereka sebagai saksi. Hutang piutang harus ada saksi. Sebab kalau dia ingkar nanti nggak ada yang menjadi saksi, nggak bisa dituntut di muka hukum. Orang itu berkata, kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Orang tadi berkata lagi, fa'tini bil kafil, coba datangkan seorang penjamin. Harus ada siapa yang menjamin kalau kamu kabur atau lupa. Siapa yang menjamin? Orang itu berkata lagi, kafa billahi kafila. Cukup Allah sebagai penjamin. Dijawab demikian, orang ini berkata, sodaqta, benar engkau. Fadafa'aha ilaihi ala ajali musamma. Dikasih tuh pinjaman 1000 dinar sampai waktu yang ditentukan. Ini jatuh temponya sekian nih. Fa kharaja fil bahar faqadha hajatahu. Orang itu kemudian pergi keluar pulau, menunggang sebuah perahu layar. Setelah selesai urusannya, mungkin urusan bisnis. 1000 dinar itu tadi mungkin untuk modal dagang. Setelah selesai, laris manis Tanjung Kimpul, barang habis, duit kumpul. Dia mau pulang. Tsumma tamasa markaban.
yarkubuha yaqdumu alaihi lil ajal alladhi ajjalahu wa lam yajid markaba. Dia mencari kapal layar untuk pulang kembali karena dia punya waktu yang harus dia kejar sebagai batas jatuh tempo dari hutangnya. Apa boleh buat? Dia tidak menemukan kapal. Tidak menemukan perahu yang membawanya pergi ke kampung halamannya untuk menunaikan hutangnya. Padahal sudah mau jatuh tempo nih. Dia janji di waktu tertentu akan dikembalikan. Apa yang dia lakukan? Fa'akhadha khashbatan fanaqaraha. Fa'adkhala fiha 1,000 dinar wa sahifah minhu ila sahibih. Thumma zajjaja mawdi'aha. Thumma ata biha ila al-bahr. Akhirnya dia mengambil sebatang kayu. Dia lubangi kayu itu. Dia masukkan 1,000 dinar ke lubang itu bersama sepucuk surat kepada sahabat yang memberikan pinjaman teh kepada dia. Dia tutup lagi, dia ratakan. Lalu dia pergi ke laut. Lalu dia berkata, Allahumma innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulanan 1,000 dinar. Fasalani kafilan faqultu kafa billahi wa kafila faradiya bik. Wasalani syahidan faqultu kafa billahi syahida faradiya bik. Wa inni jahadtu an ajida markiba. Ab'athu ilaihi alladhi lahu falam aqdir. Wa inni astaudi'ukaha. Faramya biha fil bahr hatta walajat bih. Kata orang itu, ya Allah, engkau tahu bahwa aku meminjam kepada si fulan sebanyak 1,000 dinar. Dia minta penjamin kepadaku, aku bilang Allah, cukuplah Allah sebagai penjamin. Dia ridha dengan dirimu sebagai penjamin. Dia minta lagi kepadaku saksi. Aku bilang cukuplah Allah sebagai saksi. Dan dia pun ridha menjadikan engkau sebagai saksi. Aku sudah berupaya mencari kapal, tapi aku enggak dapat kapal. Sekarang aku utus kepada orang tersebut uang ini yang disimpan di dalam apa? Di dalam kayu tadi. Dan aku titipkan dia kepada Allah. Dia lemparkan kayu itu ke lautan sampai hanyut, dimakan air. Dibawa oleh arus atau gelombang air laut tersebut. Thumman sarafa wa huwa fi dhalika yaltamisu markaba yakhruju ila baladih. Lalu dia pergi dan dia tetap mencari perahu yang bisa membawa dia pulang ke kampung halamannya. Dia tetap usaha, ikhtiar semaksimal yang dia bisa. Fa kharaja ar-rajul alladhi kana aslafahu yanzuru la'alla markiban qad jaa bi malih. Di lain pihak, sahabatnya yang memberikan pinjaman kepada orang tadi melihat ke lautan. Melihat barangkali ada kapal barang yang akan membawa harta untuk dia. Harta pinjaman yang dia pinjamkan. Ya ada kapal. Yang ada hanyalah sepotong kayu yang mengambang di atas air. Itu ternyata kayu yang dihanyutkan oleh kawannya yang minjam uang tadi. Dia ambil, dia berikan ke istrinya sebagai kayu bakar. Apa yang terjadi ketika dibelah? Gelondongan kayu tersebut kan gak mungkin langsung dijadikan kayu bakar. Tapi diapain dulu? Dibelah-belah, dijadikan potongan-potongan kecil agar mudah dibakar. Mudah dijemur dulu sampai kering gitu ya. Baru setelah itu dijadikan kayu bakar, dibakar, dihawu
Dihawu tadi, ditungku. Ketika dia belah, ternyata dia temukan uang 1000 dinar bersama sepucuk surat yang ditujukan kepada dia. Oh, ini uang orangnya nggak ada, uangnya ada. Dia ambil. Beberapa lama setelah itu sampai pada surat tuh. Ada surat untuk dia dan ada uang. Berarti betul untuk dia, betul dari kawan yang dia pinjami. Benar nih orang. Tak beberapa lama setelah itu datanglah orang yang meminjam kemarin. Ternyata dia dapat kapal akhirnya. Dan pulang menemui orang yang memberikan pinjaman kepada dia. Dan dia tetap membawa 1000 dinar. Untuk dibayarkan. Dia bilang, wallahi maziltu jahidan fi talabi markib li'atiyaka bimalik fama wajadtu markiban qabla alladhi ataitu fih. Demi Allah, saya sudah berupaya mencari kapal untuk datang kepadamu membayar hutangku. Tapi aku tidak menemukan kapal sebelum aku datang sekarang. Baru sekarang tuh dapat. Afwan telat gitulah intinya. Tapi apa kata orang itu? Hal kunta ba'atha ilayya bisyai. Apa kamu mengirim sesuatu kepadaku? Dia bilang, ukhbiruka anni lam ajid markiban qabla alladhi ji'tu fih. Aku kan sudah bilang, aku nggak menemukan kapal sebelum aku datang sekarang. Orang ini kemudian berkata, fa innallaha qad adda anka alladhi ba'atha fil khashabah fansarif bi 1000 dinar rasyida. Sesungguhnya Allah telah menunaikan hutangmu dengan uang yang kamu utus di dalam kayu yang kamu hanyutkan. Udah sampai kepadaku tuh. Jujur tuh orangnya. Sekarang silakan kamu bawa lagi uang itu dengan tenang. Bayangkan tuh, dua-duanya tuh orang-orang jujur. Kalau orang zaman Kiwari gitu ya, ada umpamanya kiriman uang, ada surat untuk dia, kemudian si orang yang berhutang datang lagi dengan membawa 3 miliar. Ini 3 miliar kemarin tuh saya kembalikan. Padahal sudah datang 3 miliar ditransfer. Hijau mungkin jadi 6 miliar tuh. Tapi ini dua-duanya orang-orang jujur. Menjadikan Allah sebagai kafil dan wakil. Sebagai saksi dan sebagai penjamin. Ini kisah yang menakjubkan, yang luar biasa. Kalau kafil tadi maknanya sudah kita ketahui. Kafil itu syahid, hafid dan dhamin. Kafil itu maknanya saksi, maknanya penjaga atau pemelihara, maknanya penjamin. Lalu apa wakil? Al-wakil ma'nahu al-kafil kafil wa huwa am wa khas. Wakil maknanya kafi yang mencukupi dan al-kafil yang menjamin. Dan ini ada 2 makna, ada makna umum, ada makna khusus. Adapun makna umum adalah ditunjukkan oleh banyak ayat, di antara surah Al-An'am 102, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah itu pelindung atas segala sesuatu. Ini juga dalam surah Hud ayat 12. Maknanya apa? Wakil di sana ay al-mutakaffilu bir arzaqi jami'il makhluqati wa aqwatiha al-qa'imu bitadbiri syu'unil kainat wa tasrifi umuriha. Makna al-wakil di dalam ayat ini adalah yang memberikan jaminan dengan rizki terhadap seluruh makhluk. Memberi nutrisi, makanan, konsumsi, yang mengatur seluruh urusan alam jagat raya ini. Itu makna wakil, dan itu maknanya umum.
Tidak hanya manusia, tapi malaikat, jin, binatang, dan yang lain-lainnya termasuk manusia. Manusia tidak hanya yang mukmin, yang kafir juga oleh Allah Azza wa Jalla diberikan rizki, diberikan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, diatur urusan-urusan mereka secara objektif. Kalau orang kafir rajin belajar, ya pinter. Rajin bekerja, ya sukses, ya. Ulat di dalam meniti karir, ya berhasil. Walaupun kafir. Tidak mentang-mentang kafir, semua usahanya digagalkan. Enggak, diurus oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kenyataan yang kita lihat dalam hidup, ada enggak orang kafir yang lebih daripada orang-orang mukmin dalam urusan dunia? Banyak. Lebih kaya banyak. Kebanyakan orang-orang kafir lebih kaya secara umum daripada orang-orang muslim. Lebih berkuasa, lebih berpangkat, lebih berjabatan, lebih berpopularitas, lebih banyak pendukungnya. Ya. Allah yang ngurus, ya. Karena Allah adalah wakil, mengurus seluruh urusan secara umum. Itu makna wakil secara umum. Adapun secara khusus ditunjukkan oleh beberapa ayat. Contoh An-Nisa 81, Allah menyatakan wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Bertawakallah kamu kepada Allah. Cukup Allah sebagai pelindung, sebagai penjamin bagi orang yang bertawakal. Ini penjamin, pelindung secara khusus bagi orang-orang yang bertawakal yang tidak Allah berikan kepada selain mereka. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang mukmin yang ditakut-takuti oleh orang-orang munafik, ditakut-takutinya dengan pasukan musuh yang banyak. Mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kami dan Allah sebaik-baik wakil, sebaik-baik pelindung. Ini memberikan pelindungan secara khusus. Makna al-wakil dalam kedua ayat ini ayat ni'mal kafi liman iltaja ilaihi wal hafid liman i'tasama bihi wa huwa khasun bi ibadihil mu'minin al-mutawakkilin alaihi. Maknanya Allah sebaik-baik yang mencukupi bagi orang-orang yang bersandar kepadanya, sebaik-baik pelindung bagi orang-orang yang berpegang teguh kepadanya, dan ini khusus bagi hamba-hambanya yang mukmin yang hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini makna wakil secara khusus. Berkata Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab tafsirnya namanya Adwa'ul Bayan. Kata beliau, setelah mengutip beberapa pendapat para ulama tentang makna nama Allah Al-Wakil, para ulama menjelaskan makna wakil dengan redaksi yang berbeda-beda. Kalimat yang beragam. Dikutip semuanya oleh Imam Asy-Shinqiti dalam Adwa'ul Bayan, lalu beliau berkata, wal ma'ani mutaqaribah. Semua makna-makna tentang al-wakil yang berbeda-beda tadi itu mutaqaribah. Maknanya dekat. Tidak bertubrukan. Tidak bertolak belakang. Tidak kontradiksi. Enggak. Tapi berdekatan. Wa marji'uha ila syai'in wahid, tapi semuanya kembali kepada satu makna yang sama. Wa huwa annal wakila man yutawakkalu alaih wa tufawwadul umuru ilaih liya'tiya bil khairi wa yadfa'u syarr wa hadha la yasluhu illa lillahi wahdahi azza wa jalla. Apa satu makna yang menjadi rujukan bagi semua makna al-wakil, yaitu bahwa al-wakil adalah zat tempat bertawakal. Tempat seluruh urusan kembali kepadanya untuk memberikan hal yang baik dan menolak hal yang buruk. Dan ini tidaklah layak ditujukan kecuali hanya kepada Allah semata-mata. Oleh karena itulah Allah melarang
Allah mewanti-wanti menjadikan wakil selain Allah. Karena tidak ada yang bisa memberi manfaat. Tidak ada yang bisa memberikan madarat. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan kecukupan. Kecuali hanya Allah satu-satunya. Hanya kepada Dia kita bertawakal. Dan cukuplah bagi kita Allah dan Dialah sebaik-baik wakil. Itu penjelasan Imam Asy-Syanqiti. Allah Azza wa Jalla telah menyeru, mengajak hamba-hambanya untuk bertawakal hanya kepada Allah. Dan menjadikan tawakal kepada Allah sebagai bukti adanya iman dalam diri orang itu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 9. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Dialah Rabb timur dan Rabb barat. Penguasa timur, penguasa barat. Tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Jadikan Dia sebagai wakil. Sebagai pelindung. Lihat Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian iman. Kalau tidak tawakal berarti tidak ada iman. Kalau tidak ada iman tidak akan tawakal. Dan Allah menjanjikan pahala yang agung bagi orang-orang yang bertawakal. Tempat kembali yang mewah yang menyenangkan bagi orang-orang yang bertawakal. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 36, "Wa ma 'indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dan lebih abadi. Bagi siapa? Bagi orang-orang beriman dan hanya bertawakal kepada Allah. Dan Allah pun melarang bertawakal kepada selain Allah. Melarang mengambil wakil pelindung selain Allah. Allah berfirman dalam Al-Isra ayat 2, "Alla tattakhidhu min duni wakila." Yaitu jangan kalian mengambil wakil selain aku. Jadi orang tawakal hanya kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah dalam meraih seluruh kenikmatan dan menolak seluruh yang madarat, memiliki kedudukan yang sangat agung dalam agama yang mulia ini. Juga termasuk salah satu di antara kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada hamba-hambanya. Maka wajiblah mengikhlaskan, memurnikan tawakal hanya untuk Allah semata-mata. Dan tawakal ini merupakan fondasi bagi seluruh amal ibadah dan menjadi bagian yang terpenting. Karena dari tawakal ini lahir berbagai macam amal soleh dan ketaatan yang sangat banyak. Apabila hati hanya bersandar kepada Allah dalam segala urusan, baik urusan dunia ataupun urusan agama, thiqat atau percaya yakin kepada Allah bahwa Allah itu al-kafil al-wakil yang tidak ada serikat bagi dirinya, maka akan benarlah keikhlasan orang itu, akan kuatlah muamalah orang itu kepada Allah, akan baguslah keislamannya, akan bertambahlah keyakinannya, dan akan solehlah amal-amalnya semuanya. Jadi tawakal merupakan pokok pangkal seluruh permasalahan agama. Kedudukan tawakal dalam agama ini seperti jasad bagi kepala. Tidak mungkin kepala bisa berdiri tanpa jasad.
Kepala hanya bisa tegak berfungsi kalau dia tegak di atas jasadnya. Maka demikian pula iman dan seluruh amal-amal soleh tidak akan bisa tegak berdiri terlaksana kecuali di atas sikap tawakal. Hakikat tawakal adalah beramalnya hati, beribadahnya hati dengan bersandar kepada Allah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, dan ridha kepada semua yang ditetapkannya, karena dia mengetahui sifat kafi dari Allah. Allah itu maha mencukupi. Allah itu selalu memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya apabila hamba tersebut menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, sambil dibarengi dengan melakukan ikhtiar yang menjadi sebab-sebab yang diperintahkan, bersungguh-sungguh dalam melakukan ikhtiar tersebut. Maka di dalam tawakal terkumpul dua hal yang pokok. Pertama, bersandarnya hati hanya kepada Allah saja. Tidak ada serikat baginya dalam hal ini. Tidak bersandar kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu pertama. Dan kedua, disertai dengan melakukan ikhtiar, melakukan sebab-sebab yang diperintahkan, bersungguh-sungguh dalam hal itu, dan tidak melanggar batas yang dibolehkan sampai kepada melakukan hal yang diharamkan, yang tidak diperintahkan, atau menelusuri jalan yang tidak disyariatkan. Jadi ibadah apapun bentuknya, termasuk ibadah dalam bentuk muamalah dengan sesama manusia, itu wajib disertai dengan tawakal. Lihat firman Allah dalam beberapa ayat, fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kamu kepadanya dan bertawakallah kamu dalam melakukan ibadah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah, dan hanya kepada Engkau pula kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah itu. Tawakal tuh. Sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah kamu, berikhtiarlah kamu dalam meraih apa saja yang manfaat bagi dirimu, dan minta tolong kamu kepada Allah dalam hal itu. Dalam berikhtiar minta tolong, tawakal kepada Allah. Ayat dan hadis tentang hal itu amat sangat banyak. Jadi tawakal itu selalu menyertai seorang mukmin yang benar dalam seluruh urusan, baik dalam urusan agama apalagi dalam urusan dunia. Tawakal ini selalu menyertai seorang muslim di dalam sholatnya, dalam saumnya, dalam hajinya, dalam semua amal solehnya dari perkara-perkara agama. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, minta pertolongan. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW pun demikian. Beliau berdoa dan doa ini diajarkan kepada kita. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Coba bayangkan. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu fi'lal khairat, hidayah untuk melakukan semua jenis kebaikan. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan semua yang mungkar. Itu dalam perkara agama tuh. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdini li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'ah, la yasrif anni sayyi'ah illa ant. Ya Allah, beri hidayah kepadaku untuk meraih kemuliaan akhlak. Karena tidak ada yang bisa menunjuki aku untuk meraih kemuliaan akhlak kecuali Engkau. Dan palingkan aku dari keburukan akhlak. Karena tidak ada yang bisa memalingkan aku dari keburukan akhlak kecuali Engkau. Itu Nabi berdoa demikian tuh. Tawakal kepada Allah dalam urusan agama.
Tawakal ini menyertai setiap mukmin dalam semua amalan agamanya, dalam ibadahnya, dalam bertauhidnya. Coba Nabi kita, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, bapak tauhid yang sangat anti dan pemberantas syirik. Tapi minta dijauhkan dari syirik kepada Allah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku. Jauhkan juga anak-anakku dari penyembahan terhadap berhala. Tawakal, minta kepada Allah. Minta tolong, minta bantuan kepada Allah. Jadi selalu menyertai dalam ibadahnya, dalam tauhidnya, di dalam seluruh pengabdian dia kepada Allah. Juga tawakal selalu menyertai seorang mukmin di dalam urusan-urusan dunia. Dalam urusan mencari rizki selama yang dimubahkan. Dalam umpamanya mendidik, berdakwah, bermuamalah dengan sesama manusia. Dan tawakal dalam urusan, tawakal ini ada dua. Pertama dalam urusan dunia, kedua dalam urusan agama. Dalam urusan dunia, tawakal meminta kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan kepada Allah dalam perkara-perkara dunia. Dalam mencari rizki, dalam memelihara kesehatan, disertai dengan ikhtiar yang diperintahkan. Tawakal dan ikhtiar ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau tawakal ya harus ada ikhtiar. Ikhtiar harus dibarengi dengan tawakal. Jangan bersandar kepada kemampuan pribadi kita. Tanpa bersandar meminta dimudahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah." Bila seseorang keluar dari rumah, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak baca doa ini. Baca doa ketika akan keluar rumah. Lalu dia membaca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah karena tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Ini sikap tawakal kepada Allah. Ketika keluar rumah, maka yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa uqita. Maka akan dikatakan kepada orang itu. Kita enggak dengar. Tapi ada yang mengatakan, sebagian ulama menyatakan itu Allah, sebagian ulama lagi menyatakan itu malaikat. Tapi intinya hudita, kamu sudah diberi hidayah. Kamu sudah akan dapat tuntunan, wa kufita, kamu akan dicukupi, wa uqita, dan kamu akan dipelihara. Fayatanahha anhu syaitan, fayaqulu syaitan akhar, maka histerislah setan. Karena kalau orang mau keluar, setan terus sudah siap mendampingi. Untuk diapakan? Untuk digoda, dijerumuskan kepada dosa dan kemaksiatan. Disiapkan tuh jebakan untuk matanya, untuk lisannya, untuk telinganya, untuk tangan dan kakinya, untuk pikiran. Disiapkan jebakan-jebakan. Ternyata pas keluar dia tawakal kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Maka dijamin dapat 3, diberi hidayah, diberikan kecukupan, dan diberikan perlindungan. Maka berkatalah setan kepada anak-anak buahnya, kaifalaka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Apa yang bisa kamu lakukan kepada orang yang sudah diberi petunjuk, diberikan kecukupan, dan diberikan perlindungan. Dan di dalam hadis ini terkandung dalil yang jelas tentang agungnya
tingginya nilai kerendahan hati seorang hamba yang sangat butuh kepada perlindungan Allah, hidayah Allah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya dia ini tidak bisa berlepas diri walaupun sekejap mata dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Allah sebagai pelindung, penguat, penolong dan pemberi petunjuk. Hanya Allah lah satu-satunya tempat bertawakal, tempat bersandar, tempat meminta pertolongan, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Inilah penjelasan kita tentang dua di antara nama-nama Allah, yaitu Al-Kafil dan Al-Wakil. Ya, cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Silakan di sesi tanya jawab di kajian di pagi hari ini kami berikan kesempatan bagi antum yang akan bertanya kepada Ustadz. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686267 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Mulyono. Siap, Ustaz, saya mau tanya sesuai dengan temanya Mbak Wakil dan Mbak Wakil, yaitu janji-janji pelindungan dari Allah. Yang saya tanyakan, siapa yang bersumpah dengan nama Allah akan dibantu atau dikasih pertolongan oleh Allah. Nah, sekarang banyak orang yang meminjam sumpah tapi mengingkari sumpahnya. Itu bagaimana? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa orang yang berjanji karena Allah dengan niat akan menunaikan janji tersebut, Allah akan bantu. Nah, sekarang ada orang yang bersumpah mau berjanji ini dan itu dikuatkan dengan sumpah tapi tidak ditunaikan. Dosa apa tidak? Dosa. Umpama demi Allah, besok saya akan kasih kalian nasi bungkus masing-masing dengan rendang dan sambal umpamanya. Pakai demi Allah, janji besok. Ternyata sampai besok tidak, lusa enggak. Dosa tidak? Dosa. Bagaimana menebusnya? Saum 3 hari berturut-turut karena melanggar janjinya. Nah, sekarang orang berjanji akan demikian sampai sumpah demi Allah tapi tidak ditunaikan dan tidak melanggar, tidak dibayar kifarat dari sumpahnya. Maka kalau tidak dibayar, dosa dia. Nah, kalau melanggar janji tersebut disebabkan karena melanggarnya lebih baik, dia tidak dosa. Tapi tetap harus ditunaikan. Kifaratnya memberi makan 10 fakir miskin atau kalau enggak, kalau membebaskan budak kan sekarang tidak ada budak. Atau kalau enggak saum 3 hari berturut-turut. Tapi kalau mampu memberi makan 10 fakir miskin, ya beri 10 fakir miskin. Makanan atau pakaian. Kalau enggak mampu maka saum 3 hari berturut-turut. Dan dia tidak dosa. Apalagi dianggap melanggarnya lebih baik daripada menunaikan janji tersebut. Kalau isi janjinya itu buruk atau baik tapi melanggarnya jauh lebih baik. Contoh umpamanya saking keselnya kita kepada kawan kita lalu bilang, demi Allah kalau ketemu saya akan getok dia. Pakai sumpah. Baik atau buruk, isi sumpahnya buruk, menggetok. Walaupun dia salah, jangan digetok. Tapi sudah sumpah, langgar aja sumpahnya. Jangan getok. Tapi bayar kifaratnya. Kalau tidak,
Karena tidak mampu, maka saum 3 hari berturut-turut. Kalau enggak, bayar kifarah tidak, ya, sumpahnya dilanggar, kemudian memberi makan tidak, ya, saum 3 hari berturut-turut tidak, maka dosa dia karena melanggar sumpahnya. Dan itu istihza kepada Allah. Istihza itu mengolok-olok nama Allah yang begitu agung dijadikan sebagai jaminan atas kebohongannya, maka tidak boleh. Ya, demikian Pak Mulyono, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, di luar tema. Bagaimana dengan pengobatan yang tanpa operasi atau pengobatan alternatif dengan bisa mengeluarkan penyakit dalam tubuhnya itu, penyakitnya dikeluarin, dilihatkan atau diambil. Bagaimana Ustadz? Apa termasuk yang dibolehkan? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran, jazakallahu khairan. Silakan. Gimana cara mengambil penyakit? Kalau ada tumor dalam tubuh dikeluarkan, ya pasti dioperasi lah. Kalau diambil fiktif, nih kelihatan enggak? Ya ini gaib, terus dibuang. Bohong dia. Jadi intinya bagaimana hukum berobat ke pengobatan alternatif, boleh apa tidak, gitu ya. Taib, barakallahu fiik. Ada 2 batasan, boleh tidaknya kita berobat ke pengobatan alternatif. Apapun bentuknya, ya. Pertama, kalau cara pengobatan tersebut ilmiah, logis, rasional, masuk akal, ada hubungan sebab dan akibat antara penyakit dan cara pengobatan seperti itu. Empiris. Maka mau ada tuntunannya dari Nabi atau tidak, boleh. Seperti disuntik ke dokter sekarang. Gak ada di zaman Nabi suntikan, gak ada di zaman Nabi pil seperti itu, obat sirup umpamanya. Tapi ada hubungan sebab akibat antara obat itu dengan penyakitnya. Ada penjelasan ilmiah, kenapa penyakit itu bisa sembuh dengan obat ini. Dan itu dilakukan ribuan atau jutaan kali ke banyak orang, betul menyembuhkan. Rasional. Logis, empiris, realistis. Walaupun tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, boleh. Ya seperti berobat ke dokter sekarang dengan cara disuntik, kadang diinfus, kadang harus dioperasi, kadang cuma diberi pil, kadang cuma diberi sirup gitu, sirup obat sirup bukan sirup es. Ya itu boleh walaupun tidak ada tuntunan di zaman Nabi SAW. Itu pertama. Kedua, kalau cara pengobatan itu ada tuntunan dari Nabi SAW, mau masuk akal mau tidak, logis atau tidak, realistis atau tidak, ya, ada penjelasan ilmiah atau tidak, selama itu ada tuntunannya boleh dilakukan. Seperti ruqyah syar'iyah, membacakan ayat, membacakan doa yang diambil dari hadis Nabi SAW kepada si pasien, apapun jenis penyakitnya, boleh karena ada tuntunannya dari Nabi dan dari para sahabat. Walaupun tidak ada penjelasan ilmiah apa sih hubungan doa, hubungan membacakan ayat dengan penyakit itu, nggak ada penjelasan ilmiahnya. Apakah membacakan ayat tersebut, ya, mulutnya, udaranya, gelombang yang keluar dari mulutnya mengeluarkan zat tertentu yang menjadi obat bagi penyakitnya? Nggak ada penjelasan. Nggak ada bukti ilmiah tentang hal itu. Tapi itu boleh. Karena ada tuntunannya selama ada keterangan yang sahih dari Quran atau hadis yang sahih. Apalagi kalau ada dua-duanya. Tuntunan dari Nabi ada, penjelasan ilmiah ada. Wah itu lebih bagus. Seperti umpamanya berobat dengan madu. Madu, ya Al-Quran, hadis menyatakan madu itu obat.
Teori kedokteran dari dulu sampai kedokteran modern menjelaskan ya madu itu penuh obat. Juga al-habbatus sauda atau jintan hitam. Ya, hadis menyatakan al-habbatus sauda dawaun likulli da'. Habbatus sauda itu obat bagi segala macam penyakit. Dan diteliti oleh dunia kedokteran modern, iya betul. Oh, itu bagus. Tambah mantap, tambah mujarrab. Ya. Juga contoh lain bekam. Bekam ya ada nas hadisnya. Dan ada penjelasan ilmiahnya. Betapa banyaknya tenaga medis termasuk dokter-dokter lulusan ilmu kedokteran modern yang juga menganjurkan bekam. Baik bekam kering ataupun bekam basah. Nah itu boleh bagus. Kalau tidak ada salah satu di antara dua ini, maka jangan. Walaupun menyembuhkan. Umpamanya contoh ada cara penyembuhan. Contoh dari Nabi tidak ada, penjelasan ilmiahnya tidak ada. Batuk, berobat ke seorang pengobatan alternatif. Oh batuk ini ada yang nyantet ini. Ya, ada paku tuh di dalamnya. Coba lihat ya, tepuk kepalanya dihisap. Betul ada paku tuh, udah keluar pakunya. Ada di telapak tangannya tuh. Itu mah acting ya, sudah disiapkan tuh pakunya. Oh itu ada kecoa tuh lihat, tok di pipinya, di telinganya tuh. Bener ada kecoa tuh. Kalau sudah dia siapkannya, tukang sulap eta mah sulap selip susulapan eta mah ya. Jadi contoh dari Nabi SAW, para sahabat dan para ulama tidak ada dan tidak ada penjelasan ilmiah. Tidak rasional, tidak logis, tidak masuk akal. Walaupun menyembuhkan nggak boleh. Jangan. Umpamanya pengobatan dari jarak jauh atau pengobatan melalui foto, dihisap, acting gitu. Pertama, kalau itu tinjauan agama tidak ada contoh dari Nabi, para sahabat ataupun para ulama. Kedua dari aspek rasionalitas. Logis atau tidak? Tidak logis. Bagaimana bisa menjelaskan secara ilmiah bahwa penyakit itu bisa disembuhkan dengan cara seperti itu? Tapi gening sembuh, nggak peduli mau sembuh atau tidak. Seorang muslim dalam berobat, di dalam berusaha, dalam berdagang, dalam berikhtiar, bukan hanya berpikir duniawi, untung atau rugi, sembuh atau tidak sembuh, sehat atau sakit. Bukan itu semata-mata, tapi yang terutama, ini diridhoi oleh Allah atau dimurkahi. Ini barokah apa laknat? Ini dosa atau ini pahala? Ini halal apa haram? Ngapain uang banyak tapi haram dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla? Ngapain sehat dan sembuh tetapi dilaknat, dimurkai, diazab oleh Allah Azza wa Jalla? Ngapain? Jadi pertama, ridho Allah, pahala Allah, rahmat Allah, kecintaan Allah, barokah Allah, keridhaan Allah, dan tentu saja keuntungan duniawi dan juga kesembuhan kesehatan. Itu yang lebih perlu ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, syukron Ustaz atas jawabannya dan kita beralih ke penanya melalui telepon. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Safri dari Tadi. Pak Safri, silahkan. Barakallah. Fika barakallah. Tadi dalam An-Nisa ayat 3, Ustaz. Surah apa? Surat An-Nisa ayat 3, Ustaz. Iya, An-Nisa ayat 3 terus. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila kamu mengawininya, maka kamu minta wanita-wanita lain yang kamu senangi. Yang saya tanyakan di sini, perempuan yang yatim, maksudnya yang yatim itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Taslih. Pak Taslih dari, kalau nggak salah dari Sukahaji.
Taib. Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 menyatakan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Kata Allah, apabila kalian khawatir tidak bisa berbuat adil di dalam mengurus anak-anak yatim, bukan wanita-wanita yatim, dalam mengurus anak-anak yatim. Jadi seseorang laki-laki mengurus banyak anak yatim. Kalau khawatir tidak terurus oleh dia dan istrinya, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah oleh kamu wanita-wanita yang kamu sukai 2, 3, 3 atau 4, 4. Agar istrimu 2, 3 sampai 4 orang istri itu bisa membantumu di dalam mengurus anak-anak yatim. Kalau anak yatimnya banyak, oleh dia dan istrinya yang satu tidak bisa tercover, terhandle, terurus gitu, nikahilah. Nikah lagi 2, 3 atau 4. Nah, istrinya tidak harus yatim, tidak harus yatim piatu, yang kedua, ketiga, keempat. Tapi yang yatim itu anak-anaknya, anak-anak yatim yang diurus oleh dia. Wah, kebanyakan yang ini kasih makan, yang itu tekaparaban. Tenaganya kurang. Dengan satu istri nggak cukup, nikah lagi. Salah satu penyebab diperintahkannya seorang lelaki untuk menikah 2, 3, 4 agar bisa membantu dalam mengurus anak-anak yatim. Itu maknanya bukan istrinya yang anak yatim, yang wanita yatim, bukan. Tapi istri yang kedua, ketiga, dan keempat dibutuhkan untuk bisa mengcover, menghandle, mengurus anak-anak yatim yang dia urus gitu. Apakah sekarang kalau nggak punya anak yatim menjadi tidak boleh nikah 2, 3, 4? Boleh. Walaupun sebab awalnya itu. Tapi kaidah menyatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Penetapan hukum dilihat dari keumuman lafaz dan bukan khususnya sebab. Ada sebab khusus, ya, yang melatar belakang turunnya ayat itu, tapi tidak hanya untuk ayat, untuk sebab itu saja. Sama dengan umpamanya salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Sekarang kita bisa menghindarkan keji dan munkar tanpa salat. Apakah salatnya menjadi tidak wajib? Kan tujuan salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya mah tidak salat juga tidak keji, tidak munkar. Apakah tidak wajib salat? Tetap wajib salat. Itu intinya. Demikian Pak Tasli, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, Fatimah Nazani Allah wa iyyakum, kami kembali mengundang kepada antum semua yang akan bertanya kepada Ustaz. Silakan bisa menggunakan line telepon di nomor 022 86862637 ataupun bisa melalui pesan singkat. Silakan kirimkan pertanyaannya ke nomor 0811 227 1476. Baik, kita akan telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan Bapak siapa, di mana? Pak Mauludin dari Bogor, Ustaz. Pak Mauludin dari Bogor. Silakan Pak Mauludin. Jember. Dari Jember. Ingin bertanya, Ustaz, kalau misalkan kita muncul kekhawatiran akan masa depan keluarga kita dan anak istri, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya titipkan anak istri saya kepadamu, termasuk saya sendiri, gitu, saya titipkan kepadamu. Apakah itu dibenarkan secara syariat? Kemudian yang kedua, status seorang anak dari orang budak itu bagaimana gitu? Apakah mendapatkan waris atau tidak? Budak? Mohon budak. Kan budaknya biasa digauli kan gitu. Ah, iya. Statusnya apakah mendapatkan waris seperti anak dari hasil pernikahan atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mauludin di Jember. Jember apa Bogor? Kedengarannya sih Jember. Ikhtilaf kita. Sunda. Ya, di Jember juga ada orang Sunda. Iya, pertanyaan yang pertama. Apa pertama, Tecep? Menikahi budak yang yatim. Itu budak ini tadi. Hah? Apa yang pertama tadi? Jadi lupa lagi. Yang kedua saja dulu.
Yang keduanya adalah coba Pak siapa tadi, Pak Mauludin di WA lagi ke nomor WA ini tentang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau umpamanya budak hamba saya dapat waris nggak? Atau seorang majikan menggauli budaknya yang perempuan, kemudian hamil, kemudian melahirkan, apakah anaknya dapat waris gitu ya? Baik, barakallahu fiik. Adapun hamba saya itu sendiri nggak dapat waris, bukan ahli waris. Itu yang pertama. Jadi kalau tuannya mati maka budaknya tidak dapat warisan. Sekarang kalau umpamanya karena hamba saya halal bagi tuannya untuk digauli, lalu hamil dan melahirkan anak. Bagaimana status anaknya? Anaknya merdeka. Anaknya dinisbatkan kepada bapaknya, kepada tuannya. Dan ibunya tetap menjadi hamba sahaya. Sehingga ibunya menjadi hamba bagi anaknya. Anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Ini yang dimaksud dengan hadis, salah satu di antara tanda kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, kalau seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya. Anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Itu maksudnya begitu. Si ibunya digauli oleh tuannya karena ibunya itu hamba sahaya, hamil, punya anak, anaknya merdeka dan menjadi tuan bagi ibunya. Nah anaknya kalau bapaknya mati, tuannya mati, anaknya dapat warisan. Karena apa? Karena dia anaknya. Adapun hamba sahaya ibunya, bukan istri dari tuannya, tidak dapat warisan. Nah apa keuntungannya? Keuntungannya itu namanya umul walad dalam ilmu fiqih. Si ibu yang hamil oleh tuannya kemudian melahirkan anak namanya umul walad. Kalau tuannya mati ini, maka ibunya merdeka. Itu aja keuntungannya ya. Jadi anaknya tetap dapat warisan karena anak dari tuannya, adapun si ibunya tidak memperoleh warisan. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan pertama saya lupa tadi. Dilewat dulu. Itu ada telepon dulu. Iya, baik. Siapa tahu itu? Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, kita akan angkat kembali telepon, pertanyaan lewat telepon. Silakan. Baik. Kami sampaikan kepada Pak Taslih tadi untuk Pak Mauludin, afwan, Pak Mauludin untuk memberikan. Ada. Apa? Oh iya. Aktifkan. Ingat. Syukran. Operator yang ingat. Silakan Ustaz. Hostnya ngalamun. Kalau umpamanya kita khawatir masa depan istri dan anak kita kalau kita sudah meninggal. Padahal siapa tahu mereka duluannya. Kalau kita berdoa, ya Allah aku titipkan anak-anakku kepada Engkau. Boleh enggak? Boleh tentu saja. Tawakal enggak? Ya itu tawakal. Tapi wajib dibarengi dengan ikhtiar. Anak-anaknya dididik supaya mandiri, supaya pintar, supaya tabah, supaya tangguh. Dan titipkan kepada Allah. Iya, seperti yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Atas perintah Allah, istrinya dan anaknya itu harus ditinggal di Mekah. Saat itu belum ada Ka'bah, bangunannya. Ya. Tapi lokasinya sudah ada. Ditinggal di tempat yang gersang, nggak ada air, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Tapi ada di samping Baitullah yang saat itu bangunannya belum ada. Ismail waktu itu masih bayi, baru lahir. Nanti kan yang membangun Ka'bah dalam bentuk bangunannya Ibrahim dan Ismail. Ismail waktu itu masih bayi. Belum ada bangunan Ka'bah tapi lokasi titiknya sudah ada. Lalu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah aku titipkan istri dan anakku di sebuah tempat yang gersang, yang tidak ada pepohonan dan tidak ada air.
Itu juga doa Nabiullah Ibrahim. Boleh kita menitipkan orang kepada Allah? Ya boleh. Seperti umpamanya ada orang yang kita cintai, siapapun, anak kita, istri ataupun suami kita atau saudara kita, berangkat pergi jauh dan agak lama, safar untuk haji, untuk umrah, untuk thalabul ilm, untuk menyebarkan ilmu. Apa doa orang yang ditinggalkan? Ya, aku menitipkan dirimu kepada Allah, amanahmu, amalmu, dan seterusnya. Jadi dibolehkan menitipkan orang kepada Allah dalam doa-doa kita. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Ikhwati man azani Allah wa iyyakum, kami kembali mengundang kepada antum semua yang akan bertanya kepada Ustadz. Silakan bisa bertanya langsung di line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi di nomor 022-8686-2637. Ataupun bisa melalui pesan singkat, silakan kirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah, Ustadz, sebelum berdoa disunahkan berwasilah dengan Asmaul Husna Allah Azza wa Jalla. Menyebutkan Al-Kafil dan Al-Wakil lebih tepatnya untuk berdoa urusan apa ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik. Barakallahu fik. Ya, Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki al-asmaul husna. Silakan kamu berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan menyebut Asmaul Husna, nama yang disebut sesuai dengan isi permintaan kita. Kita mau meminta rizki, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Rahman, ya Rahim, urzuqni. Wahai pemberi rizki, wahai maha pemberi, wahai yang Rahman, ya Rahim, beri saya rizki. Jangan sampai ya syadidil iqab urzuqni. Gak nyambung. Wahai yang maha dahsyat siksanya, beri saya rizki. Gak nyambung. Nah, sekarang al-wakil dan al-kafil. Kita sudah tahu maknanya tadi. Al-kafil dan al-wakil itu yang maha pelindung, yang maha penjamin. Maka boleh sebut dua nama tadi dalam doa yang isinya sesuai dengan kandungan nama tadi. Yaitu yang maha pelindung dan maha penjamin. Seperti contoh umpamanya. Kita khawatir, takut terhadap sesuatu keburukan akan menimpa kita. Kita minta pertolongan kepada Allah dalam bentuk berdoa. Boleh kita sebut al-wakil, al-kafil. Seperti orang mukmin tadi mau perang, ditakut-takuti oleh orang-orang munafik dengan banyaknya pasukan musuh. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang itu sudah berkumpul untuk menggempur kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Apa mereka bilang? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang mereka sebutkan. Cukup Allah bagi kami, dialah sebaik-baik pelindung. Jadi ketika kita membutuhkan perlindungan, pertolongan, jaminan dari Allah Azza wa Jalla, maka kita sebut al-kafil dan al-wakil. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan bisa di nomor 02286862637. Sekali lagi bagi antum yang tadi sempat masuk untuk bertanya melalui line telepon, silakan bisa dicoba kembali nomor 02286862637 ataupun bisa melalui mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Oh, baik, terputus kembali sepertinya. Baik, pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz dari hamba Allah di Bandung. Ustadz, bolehkah mewakilkan doa kita kepada orang lain yang kita anggap soleh dengan tujuan agar Allah lebih mendengar doa-doa orang soleh? Silakan Ustadz. Ya, mungkin yang dimaksud mewakilkan doa itu minta didoakan oleh orang lain. Tolong doakan saya ya, agar rezeki saya lancar, agar hutang saya cepat
lunas, agar penyakit saya cepat sembuh. Ke orang yang kita anggap soleh. Boleh? Boleh. Dan itu yang disebut dengan tawassul kepada orang soleh yang masih hidup. Dan itu dilakukan dahulu oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Dilakukan oleh para sahabat kepada sesama sahabat. Bahkan dilakukan oleh sahabat kepada yang tingkat kemuliaan kesolehannya jauh-jauh di bawah mereka. Seperti Umar yang oleh Nabi SAW disuruh minta didoakan oleh seorang tabi'in namanya Uwais dari Al-Qarn, dari Yaman. Uwais Al-Qarni. Kata Nabi SAW kepada Umar, "Hei Umar, kalau kamu nanti berjumpa dengan orang namanya Uwais dari Al-Qarn, maka minta doa dari dia. Minta agar kamu diampuni dosa-dosanya." Ketemu. Waktu Umar menjadi khalifah, ketemu dan minta didoakan. Maka ini menunjukkan dibolehkannya meminta didoakan kepada orang yang kita yakini atau kita duga kuat doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi SAW menerangkan di antara umatnya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Seorang sahabat namanya Ukasyah berdiri lalu berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an akuna minhum." Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar aku termasuk salah satu di antara yang 70.000 itu. Oleh Nabi tidak dilarang, tidak disanggah, tidak disalahkan, langsung didoakan. Boleh menunjukkan minta didoakan kepada orang yang soleh. Ya, mungkin itu yang dimaksud nitip doa. Mungkin gitu. Boleh nggak kalau umpamanya kita melihat ada orang yang mau haji atau mau umroh. Kita yakini orang haji umroh itu karena safar, mau ibadah, doanya lebih dikabul. Termasuk di sana ada tempat-tempat dan waktu-waktu yang mustajab. Ketika di samping Ka'bah, ketika wukuf di Arafah, ketika tawaf, ketika sa'i, itu saat-saat yang mustajab. Kita nggak bisa ke sana, orang lain bisa ke sana. Lalu kita titip doa, "Nanti di pinggir Ka'bah tolong doakan saya agar cepat dapat jodoh ya 2 umpamanya." Boleh nggak? Boleh. Minta didoakan seperti itu. Ya. Nah terus nanti pulangnya ditagih nggak? Gimana saya doakan ini? Jangan ditagih. Jangan ditanyakan, "Lupa nggak mendoakan saya di sana?" Jangan. Kenapa? Pertama, biarkan kalau dia berdoa untuk kita, kitanya nggak tahu. Karena disebutkan dakwatul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Doa seorang muslim bagi saudaranya di luar sepengetahuan saudaranya yang didoakan itu mustajab. Jadi biarkan kita nggak tahu bahwa dia mendoakan kita. Kalau nggak lupa, kalau lupa dia bisa berbohong, takut marah. Aduh lupa, bisa marah. Akhirnya walaupun lupa, oh iyalah didoakan, padahal tidak. Pokoknya lebih maslahat jangan bertanya. Dan yang mendoakan jangan ngomong. Waktu saya di Ka'bah saya doakan kamu. Tuh sekarang kamu berhasil kan dapat untung usahanya ya. Royalti. Udah gak dapat pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.